Welcome to podcast Urusan Kantor by Easy Helps, tempat aku, kamu, dan kita ngomongin business management dan legal compliance serta lika-liku yang terjadi di sekitarnya. Masih bersama aku, Lisa Carla dari PT Easy Helps Multi Solusindo. Nah, kali ini aku ditemenin sama tim dari Corporate Governance, tim aku juga, yaitu Revana. Ya, jadi hari ini kita temanya ngobrolin soal kerjaan kita. Betul sekali. Di bagian corporate governance. Nah, hari ini kita mau bahas something yang banyak yang bilang apa? Creepy. menyeramkan, horor mungkin ya. Horor untuk beberapa karyawan ya, mungkin bisa juga horor juga untuk bagian manajemen. Nah, apa sih, Rev? Kita mau ngomongin tentang internal audit. Wow. Kita ngomongin ini gitu ya. Kenapa sih kalau setiap ada dengar kata audit tuh kayaknya wow, aduh gitu ya kan? Deg-degan gitu ya. Kayak apakah aku akan dicabut nyawanya ya dengan kata audit itu gitu ya. Padahal sih ya audit itu tuh malah bisa jadi savior, jadi penyelamat buat perusahaan gitu ya. Kenapa? Bagaimana? Apa sih? Nah, kita lanjut nih ya. Kita langsung bahas aja. Oke. Ya, internal audit. Nah, sebenarnya internal audit itu apa sih, Ref? Jadi kalau internal audit itu dia tuh proses pemeriksaan independen, tapi dia di dalam perusahaannya yang diaudit tuh, yang diperiksa. Mungkin kalau kata-kata audit kayaknya mengerikan ya, tapi itu yang khusus tuh di dalam hanya internal operasionalnya aja. Jadi kita punya departemen lah ya, gitu ya, yang memeriksa sistem manajemennya perusahaan, itu internal audit ya. Kalau ada internal audit, biasanya ada external audit. Nah, bedanya kalau external auditor itu dia tuh dilakukan sama pihak luar di luarnya perusahaan. Contoh mungkin yang kita sering dengar itu ada kantor akuntan publik. Terus, nah itu biasanya keuangan ya. Itu soal keuangan. Atau mungkin nanti ada juga badan external auditor lain yang bisa ditunjuk sama perusahaan untuk mengaudit keseluruhan sistem manajemen perusahaannya. Apalagi kalau kita paling sering kan dapat kalau mau ISO. Ya, kalau untuk ISO itu pasti perlu ada auditnya dulu sebelum mereka mendapatkan sertifikatnya. Betul, dan itu pasti sama badan-badan sertifikat auditor yang legit. Ya kita sarankan seperti itu ya. Yes, jadi itu ya bedanya internal audit sama external audit. Jadi kalau internal audit ya memang keseluruhan operasionalnya di audit. Iya, seperti itu. Oke, nice. And kenapa sih internal audit itu penting, Rev? Penting sih, karena kan kalau misalnya internal audit itu tuh kita bisa jadi tahu nih kekurangan apa yang perlu diimprove, diperbaiki di sistem manajemennya perusahaan. Jadi bukan kita kan suka merasa audit, waduh gue salah nih, ada kesalahan nih, ada apa nih gitu. Padahal sebenarnya enggak, karena kita kan perlu tahu ya dalam 1 tahun itu mungkin aja kalau sistem manajemen ya teman-teman semua dalam Easy 1 tahun. Easy Friends ya. Nah ini untuk teman-teman Easy Friends. Dalam 1 tahun kalau perusahaan kita, tempat kita kerja atau bisnisnya kita itu kan pasti dinamis. Apalagi kalau kita udah punya SOP lebih kecil lagi tuh. Nah tapi kan itu semuanya karena dinamis, bisa jadi SOP yang kita sudah bikin mungkin belum tentu masih sama dengan yang saat ini tim kita atau kita jalankan di kantor. Sebenarnya masih sama tapi nggak pernah dilakuin. Nah, gimana taunya prosedur atau SOP yang dibikin susah payah sama perusahaan itu dilakukan pakai apa? Pakai audit. Makanya internal audit itu salah satu hal yang penting di perusahaan. Cerita yuk ke Easy Friends, salah satu nih ya pengalaman kita melakukan internal audit ke klien kita. Biar Reva aja. Yang pasti sih biasanya kalau kita udah mau ngelakuin internal audit nih ke klien, atau misalnya yang nggak usah kita lah, teman-teman yang di internal aja antar departemen nih, gitu, departemen internal audit datang, biasanya yang menjadi auditi itu sebutan kita untuk orang yang menjadi yang mau diaudit ya. Auditi itu
cenderung defense. Defense. Ketika kita mau tanya gitu ya, nggak ada. Ya padahal ya kita sebenarnya udah tahu gitu ya, mungkin dari manajer sudah cerita, tapi ketika kita tanya langsung sama yang mengerjakan, departemen yang mengerjakan, enggak kok. Iya. Jadi apa namanya, ya itulah lika-likunya ketika kita apa namanya melakukan audit ya. Audit betul. Pasti juga teman-teman yang saat ini di bagian internal auditor ya merasakan hal yang sama. Gitu. Iya. Gitu. Jadi ya itulah yang ya apa namanya pengalaman yang seru-seru lah ketika kita berhadapan sama apa namanya auditi dan atau perusahaan yang sedang kita audit gitu ya. Nah, terus ada lagi nih Kak. Kayak misalnya kita datang ke klien atau mungkin sebenarnya karena nah ini gini teman-teman, kita kan konsultan ISO, jadi kita juga bantu klien untuk melaksanakan internal audit. Nah kadang-kadang kita sudah infokan ke tim internal auditnya klien, tapi klien kurang menginfokan ke timnya mereka, jadi mereka agak kaget atau bingung nih, ada internal audit ya, apa yang mau diaudit misalnya. Oh gitu. iya benar-benar juga. Nah jadi apa namanya, gimana nih biar pada saat pelaksanaan internal auditnya lebih efektif nih? Nah, karena udah kejadian seperti tadi, itu tuh penting banget sih untuk kita melakukan komunikasi yang jelas. Jadi sebelum kita mau melakukan audit, jadi kita infokan dulu, memang ke ya bukan berarti kita umumkan ke internal audit, enggak gitu ya teman-teman, easy friends. Nah jadi kita biasanya infokan dulu ke kepala-kepalanya, biasanya head-headnya, head division atau bahwa kita mau akan adakan audit begini. Oh, dan juga kita bisa memberikan audit plan. Audit plan. Jadi ada jadwalnya, kapan dan apa saja yang akan kita tanyakan gitu ya, poin-poin apa aja. Gitu. Jadi ya memang sebenarnya audit itu perlu diadakan sekali-sekali khusus, tapi ya ada baiknya kita audit itu ya kita share jadwalnya. Memang ada ya, mungkin tadi kita belum sempat cerita sedikit, memang ada audit yang secara dadakan itu situasional. Ketika something big atau something yang harus dilaporkan segera itu bisa dilakukan audit yang mendadak. Tapi saat ini kita ngomongin yang internal audit yang terjadwal. Jadi salah satunya untuk biar terlaksana ya auditnya, kita perlu memberikan komunikasi yang jelas dengan memberikan jadwal ke mereka. Oke, terus apa lagi? Terus udah gitu kita perlu pakai checklist. Checklist ini tuh lebih kalau selama ini untuk kita ya, tim internal auditnya nih. Jadi supaya tahu kita apa aja yang kita mau tanyakan, terus bukti-bukti apa yang kita perlukan. Jadi bisa terarah. Terus auditi yang ditanya juga nggak bingung. Terus scope audit ya, link auditnya nggak terlalu lebar. Ya, tapi kayaknya checklist itu bisa sih di tim internal auditnya bikin, ataupun ada sih beberapa referensi yang bisa kita pakai juga ya. Jadi kita modif, kita sesuaikan sama kebutuhan si perusahaan tentunya. Jadi nggak bisa, jangan copy paste, plug. Ya, referensi boleh, tapi kita sesuaikan sama yang sedang kita audit. Terus apa lagi? Nah, terus kalau misalnya udah nih kita udah lakukan auditnya nih ya semuanya. Pastikan kalau kita sudah melaksanakan sesuatu, apapun itu perlu ada laporannya. Jangan cuma diadakan, habis itu bye. Iya. Perlu ada laporan yang tertulis. Tertulis, betul. Jadi bukan cuma dilakukan, udah selesai, dadah. Selesai ya. Selesai ya, cuma diinfokan secara verbal. Secara verbal betul, nggak apa-apa, tapi alangkah baiknya itu laporannya tuh dibuatkan tertulis yang transparan dan ada solusinya. Jadi kalau mungkin aku akan agak sedikit mengganti kata sama Reva ya, bukan alangkah baiknya, tapi wajib. Ya, harus ada laporan yang transparan dan juga memberikan solutif. Betul sekali. Wajib gitu ya, karena kan biasanya tuh setelah audit selesai kita akan ada briefing lah ya. Ini hasilnya kita audit terhadap beberapa departemen. Nah, dari hasil yang sudah kita laporkan secara kita present, kita presentasiin, nah itu dibikin juga secara laporan tertulis ya Kak. Karena harus wajib dibikin itu Kak. Karena kan biasanya kita nanti tanya nih, pasti kan ada temuan-temuannya. Apa yang perlu diperbaiki. Nah, nanti itu kita jadikan follow up gitu. Kalau tertulis kan lebih enak juga buat kita di internal. Kita kasih ke manajemen kita juga enak. Jadi nanti kita bisa tanya juga ke auditi bagaimana progresnya, kapan bisa
di close, diselesaikan. Oke, ya jadi memang tadi seperti lebih terarah. Jadi kita tahu perkembangan sistem manajemen yang udah kita lakuin, yang apa harus kita lakukan gitu ya kan. Jadi internal audit itu bukan sesuatu yang harus ditakuti. Yes. Malah ditunggu-tunggu, ya kan? Karena kita sebagai yang melaksanakan hariannya, melaksanakan tugas kita tuh jadi jadi termotivasi untuk melakukan yang lebih lagi untuk perusahaan, ya kan? Jadi perusahaan juga bisa berkembang juga karena adanya audit itu gitu. Nah, seru banget kan pembahasan kita kali ini soal internal audit gitu ya. Nah, kesimpulannya internal audit itu bukan sesuatu yang ditakuti karena internal audit itu bukan untuk mencari kesalahan, tapi lebih ke upaya strategis supaya perusahaan itu sistem manajemennya lebih baik ya, tetap efisien dan juga tetap ada kepatuhan terhadap regulasi mungkin dan juga terhadap setiap kebijakan yang sudah dilakukan, jadi lebih terarah untuk implementasinya dan tentunya lebih aman, bisa kan? Jangan lupa bahwa perusahaan yang sehat itu tuh bukan perusahaan yang bebas dari audit. Yang nggak pernah diaudit maksudnya? Iya, yang nggak pernah diaudit. Jadi sebaiknya lakukanlah internal audit di perusahaan kalian, karena perusahaan yang sehat itu perusahaan yang mampu memanfaatkan hasil auditnya itu untuk terus berkembang. Nah, Easy Friends, jangan lupa ya subscribe ke channel kita untuk topik-topik menarik lainnya. Dan kalau punya pengalaman seru ataupun mungkin punya pertanyaan seputar urusan kantor kalian, bisa banget kalian komen di YouTube kita dan tanya aja langsung. Tapi kita juga punya loh Instagram kita, tahu gak? Betul, kita punya Instagram di @easyhelps.id atau ke website kita juga ada www.easyhelps.co.id. Ya, kamu bisa DM kita juga di Instagram kita tadi kalau ada pertanyaan seputar urusan kantor kalian. Oke deh, thank you ya Reva untuk waktunya. Kapan-kapan kita ngobrolin lagi hal-hal seru lainnya soal urusan kita di corporate governance. Dan untuk Easy Friends, sampai jumpa di episode selanjutnya. Ya.